Oke, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hadir semua ya. Ini sudah hadir semua ya, teman-teman. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, gimana kabarnya? Semuanya sehat teman-teman? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya, masih puasa ini, masih semua ini teman-teman. Puasa. Iya, wes. Nggak usah lama-lama ya, langsung. Jadi gini ya teman-teman. Ya, ada yang tahu apa itu makanan yang halal dan haram? Mungkin teman-teman pernah dengar apa sih makanan halal itu, apa sih makanan haram? Ayo, ada yang tahu enggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang tahu, sekarang saya jelasin ya, Bapak. Bapak jelasin dulu ya. Makanan halal itu adalah makanan yang dibolehkan di dalam syariat Islam untuk dikonsumsi, kecuali ada nas dan hadis yang mengharamkannya. Ya terserah itu makanan tumbuhan, hewan, buah-buahan. Yang penting halal. Makanan yang halal itu dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama, karena zat makanan itu sendiri tergolong makanan yang halal. Kemudian cara mendapatkannya. Cara mendapatkannya itu juga dengan cara yang halal juga. Terus kemudian proses atau cara pengolahannya. Prosesnya itu diproses dengan cara yang baik dan benar, disembelih terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman. Kalau minuman sama gitu juga. Nah jenis-jenisnya itu untuk jenis-jenisnya akan Bapak bagikan video ya, akan share link, disimak baik-baik manfaat mengkonsumsi makanan halal, jenis-jenisnya itu apa saja, disimak. Dan jangan lupa dirangkum ya teman-teman, nanti kita kasih pertanyaan. Oke, simak dulu. Makanan dan minuman halal dan haram. Nah, hari ini Ibu Guru akan menjelaskan tentang makanan atau minuman yang dikategorikan halal dan haram. Makanan dan minuman halal. Nah, apa itu makanan dan minuman halal? Yaitu segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dikonsumsi, kecuali adanya larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, apa saja manfaat dari mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Pertama, menjauhi sumber penyakit. Jadi, dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal, itu dapat menjauhkan kita dari sumber penyakit. Selanjutnya, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sumber tenaga. Jadi dengan mengkonsumsi makanan halal bisa menjadi sumber tenaga untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya, menjaga hati dan akal. Jadi dengan makan makanan dan minum minuman halal itu dapat menjaga hati dan pikiran kita dari hal-hal yang buruk. Selanjutnya, menuntun kita ke surga. Ya, ketika kita
makan dan minuman halal, maka kita sudah menaati syariat Islam sehingga dapat menuntun kita ke surga. Selanjutnya, contoh makanan dan minuman halal. Nah, contohnya seperti daging ayam yang selalu kita konsumsi, daging sapi, sayur-sayuran dan buah-buahan, susu, ikan, dan hewan laut lainnya, serta minuman buah dan lain-lain. Selanjutnya, apa saja ciri makanan dan minuman halal? Pertama, tidak ada dalil atau ayat yang mengharamkan. Kedua, bersih dan tidak memudaratkan. Ketiga, tumbuhan yang tidak beracun. Dan keempat adalah binatang halal yang disembelih. Nah, itu tadi pembahasan tentang makanan halal. Sekarang kita akan membahas tentang makanan dan minuman haram. Apa itu makanan dan minuman haram? Yaitu segala sesuatu yang dilarang oleh syariat untuk dikonsumsi. Dan apabila telah dikonsumsi, maka akan mendapatkan dosa, kecuali dalam keadaan terpaksa, serta lebih banyak mudaratnya daripada hikmahnya. Nah, sekarang kita lihat apa saja contoh makanan dan minuman yang haram. Pertama ada khimar atau minuman keras, daging anjing, kelelawar, dan daging babi. Nah, ini adalah contoh makanan dan minuman yang tidak boleh kita konsumsi. Nah, selanjutnya ketika kita makan atau minum minuman yang haram, maka konsekuensi atau akibatnya adalah doa kita tidak akan dikabulkan. Kedua, makanan dan minuman haram akan membawa kita ke neraka. Dan ketiga, yaitu merusak hati dan akal pikiran kita. Dan terakhir adalah mensolimi diri sendiri, yang berarti kita tidak menyayangi diri kita ketika kita makan dan minum minuman haram. Selanjutnya, mari kita menyimak video berikut tentang makanan. Gak loyo, jangan loyo. Oke, tadi kan kalian kan sudah merangkum itu ya. Sekarang gimana kalau saya kasih pertanyaan? Oke, sudah siap semuanya menjawab pertanyaan dari Bapak? Oke, jangan cuek-cuek gitu dong. Oke. Sebutkan contoh makanan halal dan haram. Ada yang bisa jawab? Siapa yang jawab? Mau jawab? Suaranya? Tidak ada yang menjawab? Tidak bisa ya? Oke, Mbak Akfil. Silakan Mbak Akfil. Jawab. Sebutkan makanan apa? Contoh makanan yang halal dan haram. Makanan haram itu contohnya tadi seperti kelelawar, terus babi, binatang yang hidup di dua alam. Ya. Contohnya katak. Terus. Benar, Pak? Dengar sekali. Saya Pak. Bagus. Saya Jawab. Pak. Mas Bagus. Tadi yang seperti Bapak bilang kan ada tiga zatnya memang dari awal itu seperti jenisnya hewan itu babi gitu, anjing, kucing atau hewan-hewan bertaring itu tidak boleh dimakan, haram. Dan hewan-hewan yang terkatakan haram Ya. seperti babi dan lain sebagainya. Kalau dari segi memperolehnya itu yang tidak boleh seperti semisal pohon mangga gitu yang ada di jalan lalu kita ambil buahnya yang kita tidak tahu siapa pemiliknya itu Pak. Darah itu juga halal itu teman-teman, darah itu. Terus bangkai hewan.
itu juga haram juga. Kecuali yang tidak diharamkan itu seperti apa? Ada yang tahu? Bangkai hewan yang tidak diharamkan. Ada yang tahu? Menyembelih sendiri. Ayam. Belalang. Tuh, nggak apa-apa. Bangkai belalang. Alias nggak boleh. Oke. Lanjut. Pertanyaan yang kedua. Sudah siap ini teman-teman ini. Semangat ya. Apa manfaat kalau misalkan kita mengkonsumsi makanan halal? Manfaat bagi tubuh kita terutama. Oke, Mbak Iza. Langsung dijawab pertanyaannya. Hidup sehat. Ya, apa manfaatnya? Hidup sehat toh. Ada banyak sekali dong. Oke, Bang Fil. Apa lagi? Surga. Apa? Tadi ada masuk surga. Yang lain. Nggak ada, Mas Bagus. Apa manfaat hidup sehat, Mas Bagus? Oh, manfaatnya. Iya, manfaatnya. Dapat ridho Allah. Itu tadi. Oh ya. Ya, terus mengantarkan kita menuju ke surga tentunya. Enak dong. Ya itu maksudnya saya, Bapak. Ke Ramadana, Pak. Tolonglah kamu jangan kayak anjir. Ramadana. Mana Pak, Ramadana? yang aktif dari tadi kok kita bertiga, Pak. Yang dua Ayo, Mas kemana, Pak? Akfil tanya siapa, Mbak Akfil? Ke Waris. Waris. Mana ini Waris ini? Oh, Waris ini nggak Waris niat tidur, sekolah. Pak. Ini. Nggak niat sekolah Waris ini. Paling tidur ini anaknya. Terus ke siapa, Pak? Oh, ke Mbak Iza. Oke. Silakan tanya ke Mbak Iza. Saya mau tanya, Pak. Oke, pertemuan hari ini selesai dong. Pak, saya tanya. Masih banyak yang tanya itu. Ya, bertanya ke siapa, Mbak Iza? Bagus. Oke, silakan Mas Bagus. Diperhatikan pertanyaannya. Kalau misalnya makan daging, tapi waktu nyembelih itu bukan orang Islam. Itu gimana, Mana itu Pak? hukumnya ya? Oke, silakan Mas Bagus dijawab pertanyaannya. Si Tahu nggak? Pak Guru, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iza. Yang Ya. pertama, kriteria penyembelihan hewan itu ya, itu karena dulu syaratnya yang pertama itu wajib menyebut nama Allah. Pertama bukan, yang pertama harus Islam. Syaratnya harus Islam, ya kan? Selain Islam maka itu akan menjadi daging yang tidak sah atau penyembelihan yang tidak sah. Maka daging yang dihasilkan adalah daging yang haram. Dan juga syaratnya harus menyebut nama Allah gitu. Sedangkan orang kafir atau orang non muslim itu tidak bisa atau tidak mungkin menyebutkan nama Allah ketika menyembelih. Paling dia nyebutnya Allah. Oke. Itu aja. Nah, Oke, makasih Mas Bagus. Itu ya Mbak Isa. Jadi kalau mau nyembelih itu syaratnya harus Islam dulu. Kenapa? Karena kalau Islam itu kan menyembah Allah. Tapi ini tambahan ya. Kalau misalkan bukan orang Islam, asalkan dia menyembah Allah. Oke, cukup itu saja ya dari materi hari ini. Sebelum kita akhiri, Saya mau tanya. sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, teman-teman. Terima kasih. Marilah kita berdoa penutup majelis dipimpin oleh Mas Bagus. Silahkan Mas Bagus.
Ya, ayo kita doa Ayo teman-teman. kita berdoa dulu teman-teman. Siapan. Ayo. Berdoa mulai. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.